Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari kelas 10 IPS 4. Saya akan mempresentasikan masalah ekonomi. Kompetensi dasar menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikator yang pertama menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, menjelaskan fungsi sistem ekonomi. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik macam-macam sistem ekonomi. Yang keempat, mengidentifikasi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan pemecahnya. Yang kelima, membandingkan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi, menjelaskan fungsi sistem ekonomi, mengidentifikasi karakter sistem ekonomi, dan membandingkan kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi. Peta konsep. Peta konsep ini yang pertama itu adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Dan mengatasi masalah ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Suatu organisasi yang terdiri dari atas beberapa lembaga atau peranata politik, ekonomi, sosial, ide-ide yang dalam memecahkan problem dasar perekonomian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga terpenuhi semua kebutuhan. Fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, menyediakan perangsang untuk berproduksi. Yang kedua, menyediakan cara atau mode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Yang keempat, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksanakan seperti diharapkan. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-menurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Yang kedua, terdapat pada masyarakat yang masih sederhana. Yang ketiga, hasil alam merupakan sumber utama perekonomiannya. Yang keempat, dalam perekonomian keluarga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga setiap keluarga berusaha mencapai kebutuhannya sendiri. Ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum ada pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, menggunakan sistem barter. Yang ketiga, hasil produk dan sistem distribusinya terbentuk karena kebiasaan tradisi yang berlaku sehingga kurang dinamis. Yang keempat, jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Yang kelima, kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang keenam, tanah atau alam adalah sumber kehidupan dan sumber kemakmuran. Yang ketujuh, ketergantungan pada sektor pertanian atau agrasi. Yang kedelapan, teknologi produksi sederhana. Kebaikan sistem tradisional. Yang pertama, tidak terjadi persaingan karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong-royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.
Keburukan sistem tradisional, keterbatasan hasil produksi, sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya dan masyarakat tidak berusaha mencari keuntungannya. Yang kedua, pola pikir masyarakat tidak berkembang atau statis. Yang ketiga, tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Yang keempat, kegiatan perekonomian yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Yang pertama, sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem laissez-faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok. Harga-harga dibentuk di pasar bebas. Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. Campur tangan pemerintah sangat sedikit atau terbatas. Modal mempunyai peran yang penting dalam kegiatan ekonomi. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya. Kebaikan sistem ekonomi liberal. Setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Yang ketiga, setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukai. Yang keempat, persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. Yang kelima, produksi barang atau jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat. Keburukan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan sementara ada kelompok yang lemah. Yang kedua, menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. Sistem ekonomi komando atau etatisme. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan memiliki negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Yang kelima, harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Yang keenam, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Yang kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Yang ketiga, kekurangan adanya
variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah menyusun peraturan, perancangan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Kesimpulannya, pada dasarnya ada dua bentuk sistem perekonomian, yakni sistem pasar murni, kapitalisme, sampai liberalisme, dan sistem komando murni, sosialisme sampai komunisme. Ada bentuk ketiga, yakni sistem campuran atau transisi. Transisi ini adalah gabungan dari aspek-aspek positif dari kedua sistem di atas. Dalam kenyataan, hampir semua negara di dunia ini mengadopsi sistem campuran ini. Sekian presentasi saya tentang masalah ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.